Oke, jadi ini adalah iPad Air keluaran terbaru, yaitu iPad Air dengan chip M2. Yang walaupun banyak upgrade yang bagus di iPad Air kali ini, tapi menurut gua makin lama posisi iPad Air ini makin bikin bingung. Nah, supaya bisa kasih konteks yang lebih jelas, gua akan coba bandingin sama iPad Air satu generasi sebelumnya, yaitu iPad Air generasi kelima dengan chip M1 keluaran tahun 2022. Jadi gua akan share ke teman-teman apa aja yang masih sama dan berbeda di iPad Air M2 kali ini, dan apakah worth it buat upgrade. Sebelumnya thank you banget buat Studio Ponsel yang udah pinjemin iPad Air dengan chip M2 ini. Buat teman-teman yang lagi cari produk Apple, kalian juga bisa mampir ke Studio Ponsel lewat link yang ada di deskripsi video ini. Oke, secara desain sih masih gitu-gitu aja ya, mirip kayak iPad Air M1. Untuk iPad Air M2 di video kali ini, gue dipinjemin yang iPad Air M2 11 inci dengan warna Space Gray. Dan walaupun kalau teman-teman cek di website Apple, pilihan warnanya sekarang berkurang satu, nggak ada lagi warna pink. Terus warna biru sama ungu juga warnanya beda gitu. Dan warnanya lebih soft dibandingkan di iPad Air M1. Tapi pilihan warna di iPad tuh menurut gue tetap bagus-bagus kok. Kalau secara ukuran dan berat, iPad Air M2 yang 11 inci masih sama seperti di iPad Air M1. Kecuali kalau teman-teman belinya iPad Air M2 yang 13 inci. Nah itu karena ukurannya lebih besar, jadi makin berat juga. Kalau iPad Air M2 yang 13 inci beratnya 617 gram, sedangkan yang 11 inci 462 gram. Jadi bedanya sekitar ya 150-an gram lah. Agak aneh juga ya, sekarang iPad Air yang 13 inci justru lebih berat dibandingkan iPad Pro yang 13 inci. Nah, salah satu upgrade yang gue suka dari iPad Air M2 ini adalah storage-nya. Karena sekarang storage minimumnya 128 GB dari yang selama ini selalu 64 GB. Akhirnya, nggak hanya itu aja, sekarang storage maksimumnya bisa sampai 1 TB dari yang sebelumnya maksimum 256 GB. Nah, kalau di bagian layar, ternyata layarnya juga masih sama aja seperti layar di iPad Air M1. Masih Liquid Retina display, terus resolusinya juga sama, lalu masih 60 Hz, dan maksimum brightness-nya juga sama, bisa sampai 500 nits, kecuali yang 13 inci itu bisa sampai 600 nits. Kalau yang 13 inci ada enaknya juga sih, karena layarnya lebih luas, jadi kalau misalnya buat gambar, nonton, buat browsing, atau baca, itu bakal jadi lebih banyak yang bisa kalian lihat, karena layarnya lebih besar. Tapi menurut gue walaupun di atas kertas spesifikasi layarnya masih sama seperti di iPad Air M1, gue yakin buat kebanyakan orang layar iPad Air ini udah cukup bagus. Buat nonton atau edit foto juga gambar dan warna yang ditampilkan tuh udah cakep banget. Oh ya, di layar iPad Air M2 juga ada ekstra fitur tambahan yaitu bisa Apple Pencil Hover. Tapi ini kalau teman-teman sekalian beli Apple Pencil Pro yang juga baru dirilis atau Apple Pencil yang USB-C. Dan ini makin lama juga bakal bikin makin rumit nih buat pilih Apple Pencil. Ada Apple Pencil generasi 1, 2, USB-C, dan sekarang ada Apple Pencil Pro. Ngomong-ngomong soal Apple Pencil, iPad Air M2 ini cuma bisa compatible sama Apple Pencil yang USB-C atau Apple Pencil Pro aja ya. Jadi udah nggak bisa lagi pakai Apple Pencil yang generasi kedua. Berarti seandainya gue mau upgrade ke iPad Air M2, itu nggak hanya iPad-nya aja yang harus diganti, tapi juga Apple Pencil-nya. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu satu aplikasi buat menjaga keamanan privasi kalian ketika lagi browsing di internet, yaitu NordVPN, yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Buat teman-teman yang sering terhubung ke WiFi di tempat umum, misalnya di kafe dan sebagainya, nah aplikasi NordVPN bisa bantu menjaga keamanan dan kenyamanan browsing kalian supaya terhindar dari banyak iklan, malware, tracker, karena data-data browsing kalian akan dienkripsi lebih lanjut. Terus di NordVPN juga ada lebih dari 6.400 server di 111 negara. Jadi kalian akan dipilihin server yang koneksi internetnya paling cepet. Aplikasi NordVPN juga gampang banget cara pakainya, tinggal klik Quick Connect atau bisa juga tinggal pilih berdasarkan lokasi. Nanti teman-teman bakal diarahin ke server yang paling cepet. Oh ya, satu akun NordVPN juga bisa kalian pakai di 10 device, jadi browsing di device mana aja tetap aman. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang NordVPN, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini dan dapetin bonus 4 bulan untuk pembelian subscription yang 2 tahun. Nah, salah satu alasan kenapa nggak bisa pakai Apple Pencil generasi kedua lagi adalah karena sekarang kameranya dalam orientasi landscape, mirip kayak di iPad generasi 10. Jadi komponen di dalamnya juga udah berbeda posisinya dibandingkan yang iPad Air M1. Walaupun buat ngecas Apple Pencil Pro juga caranya ditempel di samping. Buat teman-teman yang nggak berencana pakai Apple Pencil, ya tenang aja, ini nggak bakal ngaruh apa-apa sama kalian. Tapi buat teman-teman yang sekarang punyanya Apple Pencil generasi kedua, terus mau upgrade ke iPad Air M2, nah itu kalian berarti harus ganti pensilnya juga. Dan ngomong-ngomong soal kameranya, selain posisi kamera depannya udah berubah, sebenarnya secara spesifikasi juga overall masih sama.
masih 12 megapiksel, aperture-nya jadi f2 dari yang sebelumnya f2.4 di iPad Air 5, sama-sama support center stage. Terus kalau di website Apple juga ada sedikit peningkatan, jadi udah ada Smart HDR 4 untuk foto dari yang sebelumnya Smart HDR 3. Tapi ini cuma upgrade yang kecil sih, jadi nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Kalau kamera belakang masih sama persis seperti di iPad Air M1. Sebenarnya kameranya ya standar lah menurut gua. Buat meeting udah lumayan, terus kamera belakang juga udah cukup bagus, bisa buat foto dokumen atau momen apa gitu kan. Tapi tetap nggak ada yang spesial gimana di bagian kamera, masih kalah jauh lah sama iPhone. Untuk speaker dari iPad Air M2 yang 11 inci juga masih sama kayak iPad Air M1 dengan 4 speaker grill, tapi cuma ada satu set speaker stereo dengan layout speaker yang sama, satu di bagian atas dan satu di bagian bawah. Jadi kadang kalau lagi main games dengan orientasi landscape, speakernya bisa agak ketutup sama tangan kita. Tapi overall speaker di iPad Air menurut gue udah cukup bagus buat dengerin lagu atau nonton, itu udah cukup banget. Kalau dari klaimnya Apple sih, yang iPad Air M2 13 inci speakernya lebih bagus, bassnya lebih terasa. Tapi untuk yang 11 inci ini juga menurut gue speakernya udah bagus kok, nggak mengecewakan lah. Nah, untuk baterai dari iPad Air M2 ini juga masih sama dengan iPad Air M1, up to 10 jam, termasuk yang M2 13 inci juga sama. Kalau dari pengalaman gue masih sama juga, iPad Air M2 ini bisa kalian pakai seharian buat browsing, nonton, edit foto, dan sesekali ada main games juga. Itu baterainya udah cukup awet kok. Tapi kalau soal baterai ya itu tergantung kalian pakai buat apa juga sih. Kalau misalnya buat edit video, itu pasti baterainya bakal lebih cepat habis. Tapi untuk kerjaan yang ringan seperti buat ketik, nonton, browsing, nah itu iPad-nya tetap bisa kalian pakai seharian. Oke, kalau tadi kita udah bahas beberapa hal yang masih sama di iPad Air M2 ini dan juga beberapa hal yang sudah di-upgrade. Sekarang gimana performanya? Karena di iPad Air M2 ini sekarang udah pakai chip M2 dengan 8 core CPU, 9 core GPU dari yang sebelumnya 8 core GPU, memori bandwidth juga udah lebih cepat, dan RAM-nya juga 8 GB. Buat teman-teman yang penasaran, gue juga akan tampilin angka benchmark GPU dan CPU dari kedua iPad Air ini. Dan hasilnya secara angka memang ada peningkatan sih. Kalau kata Apple, iPad Air M2 ini hampir 50% lebih cepat daripada iPad Air M1. Dan karena gue penasaran, gue mau tes apakah iPad Air M2 ini lebih cepat. Dan kalau memang lebih cepat, bedanya seberapa jauh? Nah, untuk tes yang pertama, gue akan tes ekspor 100 foto RAW dari kamera full frame di Adobe Lightroom yang udah diedit dan dikasih preset. Dan hasilnya, waktu yang diperlukan buat ekspor 100 foto di iPad Air M1 adalah 6 menit 41 detik, sedangkan di iPad Air M2 butuh waktu 5 menit 42 detik. Jadi yang iPad Air M2 memang lebih cepat walaupun yang M1 juga udah cepet. Nah, untuk tes yang kedua, gue akan coba kasih tes yang lebih berat, yaitu buat ekspor video 4K dari kamera full frame dengan durasi 10 menit di Final Cut Pro buat iPad. Tapi sayangnya setelah gue coba beberapa kali, ternyata ada error buat ekspor video di Final Cut Pro iPad untuk yang iPad Air M2. Mungkin ada bug atau error gimana karena masih baru, tapi hasilnya kalau iPad Air M1 bisa ekspor videonya dalam waktu 6 menit 8 detik, sedangkan di iPad Air M2 bisa ekspor dalam waktu sekitar 4,5 menit. Kalau dari estimasi sebelum ekspornya error itu baru 2 menit udah bisa 50% ekspornya. Makanya gue kasih estimasi waktu selesai ekspornya sekitar 4 menitan. Tapi ya overall bisa dibilang cukup terasa lebih cepat dalam hal ekspor foto atau video. Kalau selama proses editingnya sih, karena di iPad Air M1 sendiri udah lancar buat edit foto dan video, di M2 ini juga sama, lancar. Di bagian performa iPad tuh memang agak susah ya buat dicari perbedaan yang signifikan, karena seperti yang pernah gue mention juga di beberapa video iPad lainnya, gue sendiri selama pakai iPad Air 5 itu merasa udah cukup ngebut ini iPad-nya, nggak butuh performa yang lebih kencang lagi. Tapi di iPad Air M2, kalian bisa ngapain aja dengan lebih cepet. Untuk gaming di iPad Air M2 dari yang gue coba juga lancar, dan ini juga sama kayak di iPad Air M1 yang juga udah lancar buat main games. Games yang gue coba seperti Warframe, Asphalt 9, Little Nightmares, itu udah lancar banget sih, nggak ada masalah. Oh iya, iPad Air M2 ini juga versi Bluetooth-nya udah lebih baru, Bluetooth 5.3, dan support Wi-Fi 6E, kalau kalian juga pakai router Wi-Fi 6E. Untuk harga dari iPad Air M2 ini ternyata masih nggak naik harga sejak iPad Air generasi keempat tahun 2020. Jadi harganya masih mulai dari $599 atau kalau di Indonesia ini iPad Air M2 dijual sekitar kurang lebih 11 jutaan. Kalau ditanya worth it atau enggak buat upgrade, menurut gue kalau teman-teman udah punya iPad Air yang versi M1 itu kalian belum perlu upgrade sih, karena yang iPad Air M1 sendiri juga menurut gue masih bagus banget sampai hari ini. Kalau iPad Air M2 ini bakal lebih worth it buat orang-orang yang upgrade dari iPad tipe yang lebih lama lagi. Nah, kalau itu gue bakal lebih rekomendasiin iPad Air M2 daripada iPad Air M1 yang storage-nya 256 GB.
Bahkan kalau teman-teman budgetnya cocok di harga iPad Air M1 yang sekarang harganya sekitar 7 jutaan untuk yang 64 GB, itu juga menurut gue masih merupakan pilihan yang oke kok. Paling ya storage-nya aja sih yang agak kecil, cuma 64 GB. Tapi kalau kalian pilih yang iPad Air M2, ini juga menurut gue iPad yang udah lebih dari cukup buat kebanyakan orang. Beberapa orang ada yang sebut iPad Air M2 ini iPad Pro versi lebih murah, dan ada benarnya sih, apalagi uniknya iPad Air M2 ini bisa pakai aksesoris iPad Pro kayak Apple Pencil Pro tadi. Tapi yang anehnya juga nggak bisa pakai Magic Keyboard-nya si iPad Pro. Jadi gue cukup setuju sih, iPad Air M2 ini adalah iPad Pro versi lebih murah. So itu dia review iPad Air M2 dari pengalaman gue menggunakan iPad Air keluaran terbaru tahun ini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? iPad Air M2 bikin kalian tertarik buat upgrade atau mending yang iPad Air M1 aja? Karena harganya udah lebih murah. Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!